orang seperti itu pasti dapat kasih sayangnya Allah. Wajibat mahabbati lil mutajalisina fiha, wajib kasih sayangku pada mereka mau duduk bersama. Dan duduk bersama dalam kebaikan, duduk di masjid, duduk di musalla, duduk di madrasah, duduk di majlis ilmu, duduk di rumah, duduk di acara kematian dan sebagainya. Duduk bersama dalam kebaikan pasti disayang Allah Ta'ala. Wajibat mahabbati lil mutanasihina fiha, wajib kasih sayangku pada mereka mau saling menasihati, saling berikan nasihat, saling berikan saran, pendapat dan sebagainya, tausiah. Mau menerima nasihat, mau memberi nasihat. Orang seperti ini disayang Allah Ta'ala. Wajibat mahabbati lil mutanasirina fiha, wajib kasih sayangku pada mereka mau saling tolong menolong, saling bantu-bantu, apalagi masa sekarang ini di mana corona masih merajalela, jumlah yang terpapar makin banyak di tanah air kita, juga di Nusa Tenggara Barat, apalagi tingkat dunia. Sekian puluh juta yang kena dan sudah meninggal dunia sudah sampai 1 jutaan. Kita di Indonesia meninggal dunia sudah lebih dari 11.000. Yang kena sudah 300.000. Itu dia menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada lagi. 3M. Pakai masker. Karena kita bicara, saya tidak bisa pakai masker, terhalang. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Di samping juga tetap menjaga atau suhu badan, mengukur suhu badan dengan alat yang canggih itu, supaya jangan sampai kita kena. Wajib kasih sayangku pada siapa lagi? Pada mutabadzilina fiha, orang-orang mau berkorban demi kepentingan bersama. Tadi saya pergi ngajar ke Mahat, di perempatan-perempatan situ ada adik-adik mahasiswa mahasiswi Universitas Hamzan Wadi, juga mungkin dari YAIHA juga ada. Mereka sedang minta sumbangan untuk bencana alam maupun untuk bencana COVID-19 ini. Mereka pakai kardus, minta sumbangan. Kita berikan sumbangan untuk membantu mereka-mereka yang terkena musibah seperti sekarang ini. Ada lagi di daerahnya Ustaz Dr. Haji Najmul Khair Akhyar, yang sekarang jadi calon bupati lagi. Di wilayah beliau, Lombok Utara, terjadi kebakaran. 20-an rumah terbakar. Itu pun juga perlu dibantu. Habis ludes, tidak ada tinggal. Karena kebakaran. Mudah-mudahan jangan terjadi di daerah lain, kembali, nah itu waspada terhadap bencana kebakaran bisa terjadi di mana-mana. Wajib kasih sayangku pada mereka mau berkorban bersama demi kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wajib kasih sayang Allah bagi orang mutasaddiqina fiha, saling percaya, saling amanah, saling sadu, tidak saling dustain, tidak saling khianatin. Orang saling percaya, wajib disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, bagi pengusaha yang tidak sempat mendengar dari radio karena ada gangguan, maka silakan ikuti melalui Facebook, YouTube, insya-Allah bisa kelihatan dan kedengaran. Bagi pengusaha yang ada di negeri jauh sana, di Timur Tengah maupun di daerah Asia Timur, Asia Selatan, silakan berikan kita informasi bahwa Anda bisa mengikuti dengan baik di tempat Anda. Gitu juga di Malaysia, Brunei, ada di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya. Para mutakharijat mahat di sana ada. Mudah-mudahan antum-antunnya semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat, hindar dari COVID-19 dan juga murah rezeki yang halal, dan selalu ingat pada keluarga di negeri kita di Lombok khususnya. Amin. Mari kita menjawab pertanyaan yang sudah kita tulis para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tanyaannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya pacaran? Bagaimana teknik cara pacaran menurut syariat Islam? Apa arti Nurul Anisa Ulfa Sari? Masya Allah. Dua pertanyaan. Pertama tentang hukum pacaran. Allah Ta'ala menjadikan manusia satu sama lain saling sayang menyayang. Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Dihiasi manusia cinta kepada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki. Itu sudah takdir Allah. Allah menjadikan manusia saling cinta mencintai. Yang dilarang dalam cinta mencintai ini ada dosa. Seperti pacaran, cara sekarang zaman now dah lepas pada ada dosa dan kesalahan. Maka itu yang dihindarkan. Kalau menyayangi sesama laki wanita itu sudah merupakan sunnatullah. Akan tapi berbuat dosa dalam pacaran itu yang tidak dibolehkan. Maka bagaimana caranya menghindarkan? Jangan sering-sering berduaan, jangan sering-sering bersama. Okay? Zaman sekarang, zaman canggih, cukup dengan HP, cukup dengan SMS, cukup dengan apa lagi? Telefon dan seterusnya. Jangan sering-sering berduaan. Maka yang ketiga adalah asyaitan. Apalagi sampai belum kahwin sudah hamil. Wa na'udzubillah min dalika. Nurul Anisa, cahaya perempuan. Ulfa artinya yang dekat. Artinya ulfa artinya iaitu penuh kasih sayang. Sari artinya yang tersembunyi, kasih sayang tersembunyi. Masya Allah. Bagus juga artinya. Nurul An-Nisa Ulfasari. Dari mana gerangan? Tanya berikutnya, bolehkah kita membaca usolli dalam bahasa Sasak pada solat asar umpama? Usolli itu kan bahasa Arab. Membaca usolli sebelum takbir al-ihram itu hukumnya sunat. Walaupun ada ulama mengatakan wajib. Ada mengatakan wajib, tapi umumnya mengatakan sunat. Baca usolli itu sunat untuk memantapkan niat kita nanti dalam hati waktu membaca Allahu Akbar takbiratul ihram. Membantu hati untuk mantap khusyuk waktu berniat membaca takbiratul ihram. Sholli fardhal asri arba'a raka'atin ada lillah ta'ala. Atau kalau jadi imam ada imam lillah ta'ala. Kalau jadi makmum ada makmum lillah ta'ala. Maka nanti yang pakai bahasa Sasak, bahasa Indonesia adalah niat dalam hati waktu membaca Allahu Akbar. Lidah mengatakan Allahu Akbar, hati menyatakan aku solat padu asar. Jadi imam karena Allah, jadi makmum karena Allah. Jadi usollinya pasti bahasa Arab. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sasak. Orang Arab pasti pakai bahasa Arab juga tentunya. Demikian, baik. Jangan dicela orang baca usolli. Itu menolong orang untuk bisa mantap dalam berniat solat, sehingga tidak keliru salah dalam niat. Diingatkan dengan kalimah usolli tersebut. Berikutnya, sakra barat. Apakah boleh kita tidur ngalak, tidur ngalak, terlentang sehabis solat maghrib sambil menunggu datangnya waktu isya? Tidak boleh, tidak bagus. Wa kana yakrahun nauma qablah. Nabi benci, tidak senang, tidak suka tidur sebelum solat isya, walaupun hanya tidur-tiduran, bergelak-gelak bahasa Inggrisnya, tidur-tidur terlentang. Ingat, kalau kita tidur hilang perasaan, hilang ingatan, walaupun hanya sedetik apalagi semenit, batal wuduk kita, maka tidak sah nanti solat kita. Man nama fal yatawadda, siapa yang tidur maka wajib dia berwudu, batal wuduknya karena waktu tidur hilang ingatan, hilang perasaan. Apabila mata kita pejam maka sekerup pantat kita terbuka. Apabila mata kita meleng sekerup pantat kita teguh sehingga dapat batal wudu. Tapi begitu kita tidur, pejam mata kita, hilang perasaan walaupun hanya sedetik, 2 detik, maka batal wuduk kita. Karena itu jangan tidur sebelum solat isya. Nabi tidak pernah tidur sebelum solat isya. Tahu solat isya dulu, baru beliau tidur dan suka bincang-bincang setelah solat isya.
Wa kana yaqulun nauma qablahu wal hadits ba'dahu. Nabi tidak suka bincang-bincang, ngotok-ngotok setelah solat Isya. Gitu dia. Okay? Baik. Berikutnya. Apa perbedaan mas kawin dengan mahar? Mas kawin bahasa Indonesianya, mahar bahasa Arabnya. Okay? Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya yang diserahkan pada waktu akad nikah. Itu wajib diberikan oleh suami pada istrinya, walaupun harga yang ringan. Khairun nisa aisaruhunna munah. Baik-baik perempuan adalah yang paling ringan mas kawinnya. Sampai ada mas kawinnya sepasang sandal jepit, dan mas kawinnya cincin dari besi, dari kawat. Yang penting ada mas kawin. Al-Quran, pakaian solat dan seterusnya boleh jadi mas kawin. Paling bagus, paling ringan mas kawin. Ada orang mas kawinnya banyak sekali, utamanya nanti tidak ditunaikan oleh sang suami. Jadi mahar bahasa Arabnya, mas kawin bahasa Indonesianya, bahasa Sasaknya, sama artinya. Sesuatu yang manfaat bagi istri. Yang mas kawinnya suami baca Qul huwallah 1000 kali, tidak sah jadi mas kawin. Harus suatu manfaatnya untuk istri, entah itu berupa benda, materi, barang, emas dan sebagainya, atau ngajarnya Al-Quran, ngajarnya nahwu syarab dan seterusnya. Itu dia yang namanya mas kawin atau mahar. Mu'nah. Baik. Apakah boleh kita solat setelah kita mimpi basah pada malam hari dan hanya kita bersihkan tanpa kita mandi? Wajib mandi. Wajib mandi karena khurujul mani, keluar mani, wajib mandi. Entah karena mimpi, entah karena hubungan, entah itu karena onani, pokoknya keluar mani, wajib mandi. Walaupun maninya suci, tidak najis, tetapi mandi wajib hukumnya. Kalau tidak, solatnya tidak sah nanti. Demikian. Baik. Berikutnya, gimana hukumnya kalau orang membeli barang dengan hasil yang dipakai jambret dan dia tahu bahwa itu adalah haram hukumnya. Jambret hukumnya haram. Jambret barang, umpama HP, jambret uang, dijambret umpama perhiasan kalung. Memakai uang hasil jambret dipakai belanja haram, atau membeli barang yang hasil jambretan haram. Jadi yang kita pakai harus yang halal, yang dibeli barang yang halal. Nabi SAW mengatakan Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Punya Allah maha baik, menerima sesuatu yang baik, asalnya baik, tujuannya baik. Jangan hasil jambret dipakai beli barang, atau hasil jambret dijual, dibeli oleh orang hasil jambret. Harus suatu yang halal dengan cara yang halal memperolehnya. Demikian. Waspada zaman sekarang banyak orang suka jambret. Gara-gara corona banyak orang berbuat jahat sekarang ini. Hati-hati dan waspada. Mari kita jadi hamba Allah yang sabar. Jangan putus asa. Karena putus asa nekat jual narkoba. Kemudian jambret, nodong, maling, garong, kemudian begal dan sebagainya. Waspada. Yang punya Honda, hati-hati. Paling banyak dicari sekarang sepeda motor, HP, tentu dengan uangnya sekalian. Nauzubillah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau orang itu ragu-ragu dalam mencuci pakaiannya? Apakah masih sudah suci atau masih najis? Masih kotor atau sudah suci? Para pendengar, masih sudah suci atau masih najis? Maka yang pasti adalah masih najis. Kotor atau ya bersih? Pasti masih, yaitu kotor, belum suci. Masih ragukan suci, yang pasti masih kotor, masih najis. Karena itu maka
kita harus hilangkan keraguan itu, iaitu kembali membasuhnya, menyiramnya, membilasnya, hingga kita yakin pakaian kita yang kita cuci itu adalah sudah suci. Kemudian baru kita jemur. Okay? Dak ma yaribuka la ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu meragukan pada apa yang tidak meragukan. Tak ragu-ragu masih sudah suci atau masih ngejis? Pasti masih ngejis. Bersihkan kembali, cuci kembali, atau bilas kembali, siram kembali, ansor kembali, lelek kembali. Wah, banyak bahasanya. Okay? Demikian. Itu juga dalam hal kita berwudu dan sebagainya. Kalau masih ragu-ragu, kembali pada keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya. Okay? Baik. Kita berlanjut. Ada seorang wanita mencintai laki-laki yang sudah beristri. Bisa jadi, sering terjadi. Dan si wanita tersebut menyuruh si laki-laki itu menceraikan istrinya. Tolong ceraikan istrimu, baru kita kawin. Baru aku kawin dengan engkau. Kau ceraikan istrimu dulu. Kawin 2 boleh selama ada kemampuan. Bahkan 3, bahkan 4. Tetapi menyuruh suami, calon suami menceraikan istri, itu yang haram hukumnya. Seperti hadis tadi, man faraqa baina imratin wa zawjiha faqad bainahu wa bainal jannah yaumil qiyamah. Siapa menyuruh seorang suami menceraikan istrinya atau berusaha supaya suami istri bercerai, Allah akan ceraikan ia dari syurga. Allah akan cabut dia, dia akan diseret dari syurga ke dalam api neraka nanti. Nauzubillah min dzalika. Karena itu kiranya tidak ada perintah, anjuran, keinginan supaya orang bercerai baru kita kawin dengan dia. Kalau memang tidak sanggup di madu, tidak usah cari laki-laki yang punya istri. Kalau tidak sanggup di madu, sanggup di madu apa diracun? Masya Allah. Jadi seorang wanita yang menyuruh laki-laki menceraikan istrinya, dosa baginya. Dan besok akibatnya dia akan dicerai Allah dari dalam syurga. Apati nama saya? Nur Hayati. Cahaya kehidupanku. Cahaya hidupku. Itu maknanya. Ada saya punya adik, kawin di Jakarta Timur, Cawang Baru Utara. Tapi istrinya berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nama ipar saya Nur Hayati Manggung. Nur Hayati Manggung. Saya hadir waktu akad nikahnya. Mudah-mudahan pada selamat semuanya. Amin. Dan yang berikutnya, dari ke tangga. Tangga mana ini? Ke tangga Peringga atau ke tangga Selong. Banyak ke tangga. Di Keluak juga ada ke tangga Selebung. Apa salah tiang kalau terpaksa saya berbohong dalam kebaikan? Sebenarnya tiang tidak suka kepada dia karena tiang tidak mau dia kecewa. Jadi terpaksa saya terima dia menjadi sahabat saya, pacar saya. Tak boleh berbohong dalam kehidupan ini. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun rasa pahit, berat mengucapkannya. Pada nanti bikin orang kecewa, marah, senewan, stres dan sebagainya, ngamuk, bisa jadi nekat. Maka lebih baik dari awal kita nyatakan dengan terus terang, saya tidak mencintai, tidak menerima cintanya Anda karena saya sudah punya pacar selain. Itu aja terus terang. Kok yang gitu-gitu repot? Katakan saja yang sungguhnya. Saya tidak menerima lamaran Anda, cinta Anda karena saya sudah punya. Padahal saya mengecewakan orang. Itu dia. Lebih baik. Maka kejujuran kita itu dapat pahala, kebohongan kita itu dapat dosa. Binasidqatu ma'ninatun. Kejujuran itu bikin orang jadi tenang hati dan pikirannya. Wal kadhiba, bohong dusta itu bikin orang selalu was-was, ragu-ragu, tidak tenang, stres, galau, atau depresi. Lebih baik jujur saja katakan, saya tidak bisa menerima karena saya sudah punya. Gitu dia.
Jangan pura-pura. Okay? Baik. Berikutnya. Gimana hukumnya seorang kakak yang mengawinkan adiknya cewek, tapi adiknya tersebut anak dari luar nikah dari ayahnya, hasil pergaulan bebas, hasil selingkuh. Apa haram atau sah? Kalau adiknya lain bapa rupanya ini hasil dari zina, nyata hasil dari zina oleh ayahnya, maka yang menjadi walinya nanti adalah wali hakim, bukan kakaknya. Ayahnya sudah meninggal ya, bukan kakeknya, bukan saudaranya, tapi walinya wali hakim. Karena dia lahir belum 6 bulan sudah nongol, tidak betah dalam perut ibunya. Kenapa? Hasil haram, hasil zina, hasil selingkuhan. Maka nanti kalau ceweknya ini kawin, bukan kakaknya jadi wali, bukan bapaknya jadi wali, bukan kakeknya jadi wali, bukan saudaranya jadi wali. Walinya wali hakim, bapak KUA. Jadi Pak KUA tukang ngawinkan wanita-wanita yang tidak punya wali. Mungkin karena walinya sudah tidak ada, mungkin juga karena dia lahir dari perzinahan. Na'udzubillah min dzalika. Dari mana? Dari Lombok Tengah. Gimana hukumnya seorang kakak? Sudah tadi. Kenapa itu? Dari Mangkung, ya Lombok Tengah juga. Udah 6 tahun meninggalkan suami dan tidak pernah dia dicari, apalagi diberikan nafkah selama 6 tahun, baik lahir maupun batin. Pertama, kenapa tinggalkan suaminya? Yang kedua, kenapa suami tidak menceraikan istrinya kalau memang tidak sanggup memberikan nafkah? Lebih baik dicerai, biar istrinya nanti bisa cari ganti. Suami cari ganti istri, istri cari ganti suami. Begitu, daripada digantung-gantung 6 tahun tidak pernah diberikan nafkah gara-gara sang istrinya dulunya ngambek, kecewanya dia tinggalkan rumah. Tidak dicari-cari, tidak tanya-tanya, tidak kirim-kirimkan nafkah. Dosa bagi suami selama 6 tahun dia berdosa, tidak berikan nafkah kepada istrinya. Maka lebih baik dicerai dengan terus terang, supaya sang istri bisa mencari pengganti, dan supaya suami tidak berdosa 6 tahun tidak berikan nafkah zahir batin pada istrinya yang belum dicerai, digantung istrinya. Karena itu maka paling baik menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya selaku dai kesehatan Lombok Timur sering menjumpai bahwa harmonisan rumah tangga itu membuat risi rumah tangga tenang, damai, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit dan penyakit. Kalau rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis rumah tangga. Tapi kalau rumah tangga tidak harmonis, broken home, maka banyak masalah terjadi, fitnah terjadi, kemudian juga penyakit banyak terjadi, bala bencana musibah banyak terjadi. Itu kalau rumah tangga tidak harmonis. Nah itu kita harus jaga sakinah, mawaddah, warahmah, samawa, itu singkatannya. Baik, terima kasih kepada anda. Jadi lebih baik diceraikan supaya dia itu bisa mencari pengganti. Kalau ada anaknya dibawa oleh istrinya, maka wajib sang suami berikan nafkah pada anaknya dan berikan upah pada mantan istri yang memelihara anak. Kalau tidak, dosa lagi bagi sang suami. Sanggup hidup dalam dosa, penuh dosa, ya Allah. Pasti hidup kita tidak tenang, tidak tentram. Apa hukumnya kalau kita berzina pada bulan Ramadan? Na'udzubillah. Bulan Ramadan lagi berzina. Setelah kita melakukannya, kita baru ingat dan menyesal. Langsung tobat. Maka tobat kita diterima Allah Ta'ala. Ingat.
Kalau sampai terjadi pelacuran perjinahan siang hari bulan Ramadan pada saat puasa, maka di samping dosa, dia juga wajib membayar kifarat, merdekakan budak atau puasa 2 bulan turut-turut. Kalau dia lakukan malam hari zina, maka dia dosa, batal pahala puasanya, samping juga wajib taubatan nasuha. Kalau benar-benar taubat nasuha, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya, betul-betul taubat, seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Syukur ada namanya lembaga taubat Islam, hingga orang-orang banyak dosa kesalahannya bisa bebas dari rasa dosa karena dia sudah taubat nasuha dan taubatnya diterima Allah Taala. Apa tanda taubat diterima Allah? Sekurangnya kita sebut 3. 10 tanda taubat diterima, kita sebut 3. Pertama, orang yang taubat tu tandanya diterima taubatnya semakin tekun rajin, semakin tekun rajin ibadah pada Allah. Yazdadu fil ibadah, bertambah rajin ibadah. Yang kedua, iaitu tanda taubat diterima Allah, orang tu rajin untuk ilmu. Ya ta'alamul ilma, rajin untuk ilmu, tanda taubat diterima Allah. 3, iaitu ya saddaku bifudul imani. Orang yang taubat, tanda diterima taubat oleh Allah, rajin bersedekah, suka bersedekah, tidak bakhil, tidak pelit. Taubat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya minum dulu pada peniat. Terima kasih kepada pelung Sami telah menyampaikan sumbangan untuk anak yatim. Kita sudah santuni dalam 1 minggu 2 kali. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima Allah, kerana nyantuni yatim kita bersama Nabi dalam syurga. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Ku bersama orang nyantuni yatim bersama nanti dalam syurga. Moga-moga amin. Kalau kita pergi ke luar negeri, terus kita kahwin di sana atau di luar negeri, apakah perkahwinan kita sah atau tidak? Yang penting sesuai dengan syarat rukun nikah dong. Ada pengantinnya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya. Samping juga harus ada mas kawinnya. Kemudian walinya harus wali yang memang boleh menjadi wali. Kemudian saksi juga demikian. Kalau keliru, tidak benar saksinya, tidak benar walinya, ya jelas perkawinannya itu tidak sah. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adalin. Tak sah nikah kecuali dengan wali yang sah dan 2 saksi yang adil. Nah, kalau itu ada kedua-duanya dan ijab kabulnya, maka perkawinannya sah. Kalau yang wanita dari Indonesia kahwin luar negeri, yang jadi walinya sana iaitu wali hakim, mau tak orang di luar negeri mengawinkan orang Indonesia yang bekerja di sana? Atau yang laki dari Indonesia kahwin dengan wanita di sana, dikawinkan menurut hukum negara sana, maka tentu dibenarkan, dibolehkan, sah hukumnya, dikawinkan oleh walinya. Si laki-laki dari Indonesia, si perempuannya dari Malaysia, dikawinkan di sana oleh walinya, maka tentu sah perkawinannya. Dari mana ni sakra? Sakra tengah. Apa doa yang kita baca di saat hati kita tidak tenang, sedang sedih hati? Banyak. Pertama, rajin baca istighfar. Siapa yang rajin baca istighfar, banyak baca istighfar, pertama hatinya akan jadi tenang. Yang kedua, Allah beri jalan keluar dari segala problema. 3, Allah beri rezeki tidak disangka-sangka. Yang kedua, banyak baca hauqalah. Nabi mengatakan hauqalah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim, dapat mengobati 99 macam penyakit. Ada nahal hamu, paling ringan penyakit sembuh oleh kalimah hauqalah adalah yaitu stres, depresi, frustasi, putus asa, galau, tidak tenang, hilang karena banyak baca hauqalah.
Berikutnya doanya antara lain juga Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah ta'iyatan hafizah tu'minu biliqa'ika taqna'u bi'adha'ika wartadha biqadha'ika la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tenang hati kita. Atau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Dibaca ini doa, tenang hati kita. Tahu banyak baca Quran, tenang hati kita. Suka bersedekah, tenang hati kita. Dan banyak-banyak jauhkan daripada dosa. Man qarafa dzamban dzahaba aqluhu. Siapa banyak berbuat dosa, pasti tidak tenang hatinya. Hilang akalnya, tidak tenang pikirannya. Karena banyak dosa, orang hidupnya tidak tenang. Jauhkan dosa, insyaAllah hidup kita jadi tenang. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Okay. Yang pernah mendengar kata orang kalau kita membaca innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada waktu kita mau azan, katanya itu adalah hukumnya bid'ah dhalalah finnar. Oh, bagi Wahabi itu semuanya betul, bid'ah dhalalah finnar. Terahim aja sebelum azan, gitu. Itu adalah merupakan bid'ah. Terahim yang biasa dilakukan di semua rata-rata radio sebelum azan, terahim. Okay. Sebelum azan baca innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Itu ada di akhir surah At-Taubah. Okay. Atau setelah azan kita baca doa azan, setelah solat qabliyah. Okay. Dan kita di Indonesia biasa baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil menunggu jamaah datang, kita baca istighfar. Itu bagi teman-teman itu semuanya bid'ah dhalalah finnar. Berdoa ngangkat tangan, bid'ah. Doa bersama, bid'ah. Ngusap wajah lah berdoa,